Shalom dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua saudara dan saudari yang saya kasihi. Dan salam juga dari keluarga saya, iaitu Pastor Geraldine, Joel, Whitney, Pearl dan Jolene. Gereja Bahasa Malaysia dan Gereja Bahasa Inggeris akan dibuka semula mulai bulan Oktober dan PKK akan bermula pada bulan depan, iaitu bulan September. Saya akan berbincang dengan semua ketua dan pembantu bahagian masing-masing sebelum kita bermula ibadah dan PKK dan PKK kita. Dan untuk tema pagi ini adalah pelajaran yang kita telah langsungkan minggu lalu, iaitu pelayanan Petrus di kalangan orang bukan Yahudi. Ya, ini adalah bahagian kedua yang kita ambil dari Kisah Para Rasul pasal 10. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami ucap terima kasih kerana dapat mengaji dan mempelajari dari Kisah Para Rasul mengenai Petrus dan pelayanannya. Petrus telah memberi kita satu contoh bagaimana kami dapat menjalani tanggungjawab kami masing-masing. Bantu kami untuk mengerti firman-Mu pagi ini. Sebagai seorang murid, kami harus mempelajari firman-Mu. Roh Kudus berbicara kepada setiap hati yang terbuka pagi ini, supaya mereka juga dapat mengasihi Engkau dan mengikuti Engkau dalam pelayanan masing-masing. Setiap jemaat Engkau telah memberi tugasan dan panggilan-Mu. Pagi ini Tuhan, sadarkan apakah panggilan-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami serahkan waktu ini di dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kisah Para Rasul ditulis oleh Dr. Lukas, di mana kita dapat tahu pekerjaannya. Kita boleh rujuk kepada Kolose pasal 4 ayat 14. Lukas adalah seorang murid kepada Paulus dan dia menemani Paulus dalam pelayanan dan penginjilannya di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 dan pasal 20 dan pasal 21, pasal 27 dan 28 kita boleh lihat ada Paulus ada sebut tentang, kita boleh lihat Paulus sebut tentang Lukas, ya. Jadi Lukas adalah murid kepada Paulus, ya, seperti Markus adalah murid kepada Petrus, ya. Jadi Kisah Para Rasul mengandungi sejarah gereja, bagaimana Injil telah dibawa oleh murid Yesus seperti Petrus dan Paulus, mulai dari Yerusalem. Yerusalem itu sebuah kota yang kita tahu itu di Yudea, ya. Yerusalem itu kota, kemudian di dalam tanah Judea, dan kemudian Injil itu disampaikan kepada Samaria dan ke ujung bumi. Nah, ini adalah pelajaran dan bagaimana gereja awal dipermulakan. Kita harus kembali juga kepada Yohanes pasal 21 yang saya juga telah berkongsi kepada gereja bagaimana Petrus, ya, di Yohanes pasal 21, Petrus telah pulang ke pekerjaan lamanya, iaitu menangkap ikan. Dengan 6 murid Yesus, mereka ada di dalam sebuah perahu di Danau Galili. Selepas Yesus sudah bangkit, mereka
juga belum tahu apa tugasan mereka. Saya percaya dan Petrus telah membawa murid-murid Yesus, semuanya ada 7 orang ya, termasuk dia sendiri. Mereka ada di Danau Galili dan sedang pulang melakukan pekerjaan lama, iaitu menangkap ikan. Pada saat Yesus menampakkan dirinya kepada mereka untuk kali ketiga selepas kebangkitannya, Petrus dipanggil semula untuk mengikuti Yesus. Yakni adalah kali yang kedua sebagai dan dia mengenal Yesus dan dia memanggil Yesus Tuhan seperti murid yang lain seperti Thomas, Yohanes, Stefanus. Mereka sudah panggil Yesus bukan guru, dahulu guru, tapi sekarang adalah sebagai Tuhan. Jadi kita akan belajar tentang penginjilan Petrus kepada Cornelius, orang pertama bukan Yahudi yang telah terima diselamatkan, ya, dan telah terima keselamatan melalui Petrus, ya. Dan kita juga boleh lihat maksud penglihatan yang diberi kepada Petrus, ya. Saya ingin harap kamu dapat tangkap, sebab dari dulu saya tidak dapat tangkap penglihatan itu tentang makanan yang disuruh Petrus untuk makan, sembelih dan makan, itu makanan yang dikatakan haram untuk orang Yahudi, ya. Okey, kita dengan cepatnya saya akan pergi ke Kisah Para Rasul pasal 10, dan sebab panjang kita akan terusnya dari pasal 10 ayat 37, tetapi biar saya imbas kembali apa yang berlaku, ya. Di pasal 10 ayat 1, di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebutkan pasukan Italia. Cornelius bukan orang Yahudi, maka dia orang Italia, dia orang bukan Yahudi, dia yang akan diselamatkan. Di ayat 2, Cornelius seorang yang saleh, dan ayat 3, satu hari dia dapat satu penglihatan dan dia nampak malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Ya, dia belum lagi terima keselamatannya, tetapi dia telah berdoa dan Tuhan telah mendengar dia sebab dia seorang yang saleh. Ayat 5, dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope, iaitu Joppa kalau bahasa Inggeris, Yope, untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Dan ayat 6, dia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Ada 2 Simon di sini, jangan keliru. Simon tuan rumah dan Simon tetamu, ya. Simon yang tetamu adalah Simon Petrus. Dan setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, iaitu meninggalkan Cornelius, Cornelius memanggil 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dan suruh mereka ke Yope untuk jumpa kepada Simon Petrus. Jadi keesokan harinya ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Jadi waktu mereka sudah sampai, hampir-hampir sampai ke Yope, Petrus dia naik ke atas rumah, mungkin rumah mereka atas itu bumbungnya mungkin ada bumbung yang yang level, ya, bumbung yang boleh berdiri, dan dia pergi sana untuk berdoa. Ayat 10, ia merasa lapar, ya, Petrus merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Ini adalah penglihatan yang saya ingin kamu belajar, ya. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah.
Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjala dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Ayat 16. Hal ini terjadi sampai 3 kali dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Wahyunya ini sudah berakhir. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Ya, dan sementara itu orang yang diutuskan Cornelius telah sampai di rumahnya. Mereka memanggil Simon yang disebut Petrus yang menumpang di rumah itu. Dan ketika Petrus sedang berfikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh, ada 3 orang mencari engkau. Jangan ingat di sini bahwa 3 orang yang cari Petrus. Bila Petrus melihat mereka, Petrus langsung lihat ini bukan orang Yahudi, ya. Dan bangunlah, ada 3 orang mencari engkau. Ayat 20, bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Ya, bagi tahu kepada Petrus, jangan bimbang, mereka bukan Yahudi. Kamu orang Yahudi tidak dilarang untuk masuk ke rumah orang bukan Yahudi, tetapi yang jemput ini bukan orang Yahudi. Tetapi Tuhan kata kepada dia, jangan bimbang sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Ya, Kaisarea dengan Yope itu jaraknya di pinggir, dua-dua bandar ini di pinggir laut, ya, di pinggir laut. Jadi tidak begitu jauh lah, 1 hari perjalanan. Lalu ayat 21, Petrus turun ke bawah dan berkata kepada orang itu, akulah yang kamu cari, apa maksud kedatanganmu? Dan ayat 22, mereka berjawab, Cornelius, seorang perwira dan tulus hati dan takut akan Allah yang tak terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi telah menerima penyertaan Allah. Orang yang menerima penyertaan Allah adalah orang yang mengasihi Allah, ya. Jadi bila kita mengasihi Allah, Allah menyatakan dirinya kepada kita. Di sini kita boleh lihat Cornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi telah menerima penyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Terusnya mereka pergi ke rumah Cornelius, ya, dan bila mereka sampai ke Kaisarea, Cornelius sedang menantikan mereka dan dia mengambil sanak saudara. Dia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya untuk berkumpul. Seperti saya katakan, Cornelius, dia tahu ada sesuatu yang baik dan dia tidak mau bersendiri. Dia panggil sanak saudara. Dia seorang hati yang menginjil. Dia ingin sanak saudara dan sahabat-sahabatnya berkumpul di rumahnya supaya mereka dapat mendengar apa yang Tuhan akan berkata kepada mereka. Ketika Petrus masuk, datanglah Cornelius menyambutnya dan sambil tersungkur di depan kakinya dia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katakan, bangunlah, aku hanya manusia saja. Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, dan Petrus masuk mendapati banyak orang sedang berkumpul di dalam rumah itu. Ia berkata kepada mereka, Petrus kata kepada orang yang bukan Yahudi, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Maka
itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku. Jawab Cornelius, 4 hari yang lalu, kira pada waktu yang sama seperti sekarang, iaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah, tiba-tiba ada seorang berdiri di hadapanku, pakaiannya berkilau-kilauan. Dan dia berkata, Cornelius, doamu telah didengarkan Allah dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengar apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Cornelius katakan kepada Petrus, kami sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengar apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Ayat 34, lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Setiap orang dari bangsa manapun, tidak kira apa bangsa, yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Maka Petrus katakan di ayat 36, itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, iaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan bagi semua orang. Jadi ini juga menunjukkan apa maksud penglihatan yang terdahulu, iaitu Tuhan akan menggunakan Petrus sebagai penginjilnya untuk menyampaikan Injil kepada orang yang bukan Yahudi, iaitu kepada keluarga Cornelius. Dan inilah kali pertama di dalam sejarah gereja di mana orang bukan Yahudi telah diselamatkan oleh Yesus Kristus, dimasukkan di dalam keluarga Allah sendiri, ya. Dan orang yang bukan Yahudi boleh mengambil bahagian dalam kerajaan Allah. Jadi kita sambung di sini untuk ayat 37 dan seterusnya. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Ya, bila Allah menyertai Yesus, Dia dapat berkuasa melakukan perkara yang sangat luar biasa. Ya, dan kami adalah saksi. Jadi Petrus menjelaskan kepada orang yang bukan Yahudi bahwa kamu pernah dengar ya tentang Yesus dan pelayanan Yesus, dan di sini Petrus beritahu kami adalah saksi segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Ini Petrus bagi tahu kepada orang yang bukan Yahudi, ya. Mereka ini telah berlaku. Ayat 40, Yesus itu telah dibangkitkan. Petrus bagi tahu kepada orang yang bukan Yahudi ini, Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menempatkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia berangkat dari
mati. Ya, Yesus telah menampakkan diri kepada muridnya dan mereka adalah saksi. Petrus katakan ayat 42, dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Ayat 43, tentang dialah semua nabi bersaksi. Tentang Yesuslah dia ajar kepada Cornelius, semua nabi Yahudi telah bersaksi bahawa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh kerana namanya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang. Ya, lihat di sini Roh Kudus turun ke atas semua orang yang bukan Yahudi yang mendengar pemberitaan itu, dan semua orang percaya dari golongan yang bersunat, iaitu orang Yahudi yang menyertai Petrus. Ada yang menyertai Petrus datang dari Jope itu, mereka tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Jadi mereka juga kali pertama melihat Roh Kudus itu dicurahkan di atas bangsa-bangsa lain, iaitu di atas Cornelius dan keluarga dan kawan-kawannya. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama mereka. Puji Tuhan, kalau di sini kita lihat bagaimana Roh Kudus telah datang, dan Roh Kudus datang ke atas semua, bukan orang Yahudi, ya. Maka mereka dapat berbahasa roh, ya. Dan mereka diberi karunia Roh Kudus. Okey. Sebagai penutup, apa yang kita dapat pelajari di sini? Petrus terdahulu perlu menyatakan kasihnya kepada Yesus sebelum dipanggil untuk mengikuti Yesus. Sebelum pelayanan ini, kita lihat di Yohanes pasal 21, di mana Yesus ingin menyatakan, dia katakan kepada Petrus, dia ingin tahu hati Petrus, adakah engkau betul-betul mengasihi aku? Bila kita mengasihi Tuhan, baru kita mengikuti dia, bukan sebaliknya. Ramai yang dalam pelayanan fikir mereka harus ikut Yesus saja, masuk ke pelayanan, tetapi tidak tahan lama kerana hati mereka tidak membuka, hati mereka tidak betul-betul mengasihi Tuhan. Jadi kalau kita lihat pelajaran ini adalah Petrus betul-betul mengasihi Tuhan dahulu. Dengan dia mengasihi Tuhan, dia sanggup mati untuk pelayanan, ya. Sebelum itu dia tidak mengerti. Jadi mengasihi Yesus, barulah Petrus mengikuti Yesus, ya. Itu penting. Kita juga dikehendaki menyatakan kasih kita kepada Yesus. Orang yang diselamatkan, domba-domba yang diselamatkan oleh Yesus, harusnya menyatakan kasih kita kepada Yesus. Dan bila kita sudah menyatakan kasih kita kepada Yesus, dengan secara otomatis, ya, kita akan mengikuti dia, dan kita sanggup membayar, ya, harga apapun harganya yang diperlu dari kita, ya. Kadang-kadang kita kehilangan keistimewaan, kita mungkin kekurangan banyak, kita memberi upah, ganjaran kita kepada orang lain, kita berkongsi. Sebab itulah hanya perbuatan itulah dapat dilakukan jika kita mengasihi Tuhan terutamanya, dan kita mengasihi sesama. Jika kita ada hati yang seperti Tuhan itu, kita tidak akan rasa kita rugi apa-apa, kerana apabila kita menurut perintahnya,
kita melakukan perintahnya, kita tahu bahwa Dia yang lebih mengasihi kita. Segala yang kita memperolehi adalah daripada Dia, dan berkat yang kita mempunyai sekarang, kehidupan ini juga datangnya daripada Dia. Dan kita berutang kepada Tuhan lebih banyak dari apa yang, dan bukan sebaliknya ya. Tuhan utang dari kita, tidak ya. Jadi kita tahu bahwa upah kita besar, dan Petrus pernah tanya, apa itu upah kami untuk mengikuti Engkau Tuhan Yesus ya. Waktu itu pada pelayanan Yesus, belum lagi Tuhan, pada itu masih lagi manusia. Petrus pernah tanya, apa itu upah kami untuk mengikuti Engkau? Dan Yesus katakan, upahmu besar di surga ya. Jadi kita yang mengasihi Tuhan akan dapat melakukan firman-Nya ya, seperti Yohanes 4:21 mengatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, nah itulah yang mengasihi aku. Jadi orang yang mengasihi aku, kata Yesus, adalah mereka yang pegang kepada perintahku dan melakukannya. Itulah bukti kita mengasihi Dia. Orang yang mengasihi Yesus adalah mereka yang mengikuti panggilan Dia. Orang yang mengasihi Yesus sanggup membayar apapun harga untuk mengikuti Dia. Dan orang yang mengasihi Yesus akan berbuah dan setia sampai mati. Seperti Petrus sangat berbuah dalam penginjilannya, dan dia juga mati, disalibkan terbalik ya. Akhirnya dia tahu dia akan mati pun dia sanggup bayar harga itu. Semoga Tuhan menyatakan diri-Nya kepada semua yang telah diselamatkan. Dan Roh Kudus insafkan kita semua dengan kebenaran firman pada hari ini. Dan dengan itu kita mengakhiri pelajaran kami yang kami dapat belajar dari Petrus ya, yang kali pertama gagal Tuhan, tetapi walaupun gagal, Tuhan memberi dia kesempatan yang kedua, dan kali ini dia tahu bahwa dia mengikuti Tuhan, dia mengasihi Tuhan, dan dia taat dan setia walaupun dia tahu dia akan mati ya dalam pelayanannya dan membawa Injil itu. Sampai hari ini kita semua diselamatkan. Mari kita juga bersemangat seperti Petrus ya, dan saya galakkan kita untuk setia sampai kita mati dalam pelayanan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kerana kehidupan ini yang Tuhan telah memberi. Terima kasih juga kepada setiap hari di mana kami dapat bernafas dan makanan yang Engkau memberi yang sekecukupnya. Terima kasih kita ucapkan kepada pekerjaan dan juga perlindungan yang Engkau telah memberi kepada kami. Dan terutamanya kami ucap terima kasih kepada Engkau kerana telah memberi kita keselamatan dan harapan dan kehidupan yang kekal dan damai sejahtera. Hanya Tuhan saja yang telah memberikan kepada kami. Bantu kami berjuang sampai garis akhir, memberi kami kesihatan yang baik Tuhan. Roh Kudus memberi kami kekuatan, penuhi kami dengan kuasa ilahi-Mu, supaya kami tahu di mana kami pergi, Tuhan akan menyertai kami. Berkat Tuhan juga turut akan mengikuti setiap langkah yang kami ambil. Kami yang percaya telah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Semua katakan amin. Tuhan memberkati semua.